Shalom, 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 shalom. Wuh. Kembali lagi bersama kita di BTL, Between the Lines. Wuh. Weh, setiap kali awal episode BTL itu aku selalu semangat banget dong. Kayak aku Semangat. pengen ngobrol-ngobrol rohani itu, wah seru banget yang kemarin-kemarin itu. Oke, Berasa kayak ketagihan, pengen lagi. Ayo kapan rekod? salah kopi. Oke, Oke. Nah, kembali lagi guys bersama aku di sini Erik sebagai host di BTL. Dan juga tentunya aku nggak sendiri dong. Nah, seperti biasa dan ya satu-satunya pembicara kita saat ini adalah Ko Dani Susastro. Wuh. Halo Ko, weh. Kabar gimana Ko? Masih kayak biasanya? always selalu puji Tuhan. Puji Tuhan. Kerjaan gimana Ko? Aman Ko? Enggak, syukur aja dah. Ya enggak apa-apa Ko. Yang penting ya di sini kita bakal ya ngobrol-ngobrol. Kita anggap aja istirahat lah, istirahat sejenak. Ya, kata penghiburan yang sangat baik. Oke, lanjut. Oke, ya. Kemarin dua episode itu bener-bener, wah semuanya itu berbobot, bervalue semua sih. Aku nggak nyangka kayak bakal, wih seperti itu ya. Apalagi yang episode 2 kelihatannya kayak, oh ya mungkin bakal enteng ya. Oh ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol, wah ternyata berat. Karena ada sing enteng rasanya. Oke, nah hari ini kita bakal ngomong-ngomong tentang apa ya kok? Hmm, apa ya? Oh, nah kita kan ya komunitas The Evil, wis Ya, sebuah komunitas. Nah, kita kan nggak di bawah gereja, gitu. Tapi hmm, banyak komunitas lain yang ya di bawah gereja, gitu. hmm, Banyak lah. Nah, hmm. ya mungkin bisa dijelaskan sedikit lah bedanya komunitas sama gereja apa? Tipis-tipis Wow, aja, tipis-tipis. wow. Iya, sebenarnya itu singkat banget ke komunitas itu sebenarnya gereja juga termasuk komunitas tapi skala yang besar. Kalau kita ini komunitas sel itu komsel yang sekarang juga disebut dengan persekutuan kecil. Nah, Nah, biasanya nanti tahapnya ada persekutuan doa yang tanda kutip reguler itu yang normalnya yang berbadan hukum lah seperti itulah yang didukung dan disupport oleh negara. Baru setelah itu naik ke gereja gitu. Jadi oh, ini tahapan paling kecil gitu. oh, I see. Ya, anggapannya gereja komunitas itu seharusnya sudah menjadi kewajiban nggak sih, Kok? Ya, bisa dibilang kayak kewajiban nih kewajiban ya sebenarnya. Sangat malahan gitu ya. Nah, Piko. Nah, tapinya ini kan ya seringlah kita dengar dari teman-teman kita atau mungkin dulu mungkin kita pernah ngerasain juga lah. Kayak kita males ke gereja gitu. Kayak Ah, eh apa pengen pengen libur, dengan- pengen aduh aku nggak mau gereja dulu lah. Kayak oh, rasanya aku capek semua gitu. I Capek see. gitu. Aku pengen di rumah aja rebahan seharian hibernasi gitu. Nah, apa boleh nggak sih kayak cuti gereja gitu? Nah, apakah sampai kayak dianggap kita ini lari dari Tuhan? Ya? Apakah sampai sedalam itu? Wah, kalau dulu aku nggak gereja karena aku nonton Doraemon jam 9 pagi. Ya, karena Oke. definisi gereja lama aku betul. Gereja lama aku ada kan biasanya itu ada Dragon Ball, Doraemon, nah nanti ada Naruto kayak gitu. Wah, Kalau nggak biasanya ada Bima Sakti kayak gitu. waduh, Nah, nggak nonton. yuk hari lihat sudah ya. Kalau Mohon dulu tuh maaf. ada belajar terus dari satu sesi program itu kartun semua. Nah, akhirnya nggak gereja kayak gitu, nggak gereja jam 10 karena patokan kita gereja itu jam 10, selain itu bukan gereja kayak gitu semacam seperti itu karena itu stigma zaman dulu kayak gitu ya. Oke, jadi
pada saat itu jam 10 terus nggak kerja lagi, gue jam 11 telat udah kayak gitu. Nah itu kadang disengajain kayak gitu. Ya namanya masih kecil, tapi maksudnya kembali lagi sih Erik. Jadi kayak bagaimana kalau kita menyikapi orang yang ngerasa pengen libur, nah pengen libur ini harus dilihat dulu apa sih motivasi mereka gitu. Kalau memang karena dia ada permasalahan pekerjaan yang menghalang dia untuk ke gereja, kita harus cari alternatif sementara kayak gitu. Nah, kita harus pemikiran itu dulu. Jadi kayak apa penyebabnya? Jadi waktu kita ngomong langsung, oh nggak boleh Tuhan berkata gini, oh nggak boleh Tuhan berkata gini. Ya ini namanya nggak relevan kayak Hmm. gitu. Sedangkan orang juga bekerja dari minggu gitu. Hmm. Nah, kembali lagi bahwa kita lihat, oh dia bekerja di hari Minggu, berarti ya alternatifnya adalah ya kalau dia masih muda bisa ikut yang hari Sabtu gitu. Oke. Nah, itu alternatif pertama. Kedua Ya. bisa orang di zaman sekarang. Yang ketiga bisa ibadah sore. Biasanya itu shift pagi atau shift sore. Terserah. Kalau mau pagi, mau siang, mau subuh, pokoknya kerjanya ada. Nah, Hmm. kayak gitu. Nah, tapi maksudnya yang jadi problematika sekarang adalah orang berpikir menghubungkan bahwa kalau nggak gereja, tanpa ada motivasi jelas itu lari sama dengan Tuhan. Lari dari Tuhan. Iya, of course itu juga benar. Kalau dia nggak ada tujuan, kalau dia nggak ada apa, ya dia sedang menjauhi Tuhan. Ya, bukan berarti ketika kita nggak gereja sekali, dia suruh, oh dia jauh dari Tuhan. Nggak juga. Kalau kadang aku liburan pun nggak sempat untuk ke gereja. Bukan Oh. nggak mau, kayak gitu. Tapi namanya lagi holidays. Bukan lupa Tuhan juga, kayak gitu. Bahwa kita harus ngerti dulu sekarang definisi gereja. Bait Allah, Tuhan berkata, kita bait Roh Kudus, gitu. Yang mana Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Di zaman itu Tuhan hanya hadir, tanda kutip hadir di bait Allah. Maka semua otong-otong ke bait Allah atau kayak Mak Suci. Kalau misalnya pada saat tempat-tempat arjen gitu. Tapi kalau di kota-kota dia kembali ke bait Allah. Yesus pun juga ke bait Allah kan tiap minggu kayak gitu untuk mengajar pada saat kecil berarti mendengarkan kayak gitu ya sama kayak gitu loh bahwa tapi karena church di situ memang ngomong tentang harafiah bangunan kalau sekarang nggak ngomong tentang itu kayak gitu Hmm. seringkali kita memang kendala aku pernah dulu hari Minggu itu kendala wah repot ya aku udah begitu kan gitu nah jadi kembali lagi kita bisa online jadi kalau kita hubungkan sama dengan tidak gereja lari dengan Tuhan kita lihat dulu motivasinya kalau dia memang nggak mau karena males karena apa ya dia sedang penurunan rohani namanya Oh, kayak gitu. oke. Tapi kalau memang karena kondisi entah ekonomi karena nggak bisa berangkat atau kondisi kesehatan ya kita nggak bisa ngomong itu langsung jauh dari Tuhan nggak bisa. Jadi itu bukan penentu tapi itu membuat. Jadi kalau seringkali orang ngomong itu penentu kita rohani atau enggak tapi tidak ke gereja membuat kita semakin luntur rohani kayak gitu Hmm. gitu. Tapi sebenarnya kita adalah church, tubuh kita adalah gereja itu sendiri gitu. Cuman tetap ada Tuhan memang taruh berkat sendiri di corporate. Nah, itu dalam gereja kayak gitu. Dengan mempelainya Tuhan, Tuhan tetap memberikan message-message dan makanan lewat sana. Tapi terlepas dari itu bukan berarti kita nggak bisa libur hari Minggu. Silakan berlibur kalau memang mau berlibur. Cuman berlibur nggak sampai 2 bulan. Itu tidak ke gereja nggak gitu konsepnya kayak gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi itu bukan faktor penentu. Tapi dari situ akan ada erosi rohani ketika kita nggak nyari cara untuk tetap terkonek dengan Tuhan kayak Nah, gitu. ngomong-ngomong tentang hal gitu sih, kok. Jadi Mm-mm. ya ada beberapa case, ada beberapa mungkin dari teman-teman juga ngalami bahwa eh, aku mau ikut gereja atau komunitas itu rasanya kayak beban gitu loh. Mm. Jadi menjadi sebuah beban. Nah, apakah Mm. itu juga termasuk penurunan rohani, kok? Iya, biasanya sakit rohani itu ciri-cirinya itu ketika kita malas ke gereja, malas. Ini kita ngomong aplikasinya ya langsung ya, malas ke komunitas, malas kayak worship, malas kayak ikut pun alas-alasan kalau bahasa Jawanya. Jadi kayak males-malesan. Iya, itu biasanya kita ada sakit rohani biasanya, atau ada lagi condong ke duniawi gitu, lagi ketarik ke dalam duniawi, tapi nggak as always. Dari tubuh, jiwa, dan roh itu jadi satu. Mungkin lebih kita memang lagi capek, sehingga mempengaruhi jiwa dan roh kita atau jiwa kita dicapai mungkin mempengaruhi roh begitu juga kebalikannya roh bisa membantu fisik kita lebih kuat roh bisa membantu jiwa kita lebih kuat jadi ada silang gitu ya jadi bisa Hmm. membuat lebih buruk atau membuat lebih baik kayak gitu Nah, jadi kalau kayak gitu itu gimana, kok? kalau Penanganan kayak gitu hal saya datang seperti
Gimana? paksa datang. Paksa datang. Wah, Kayak gitu. Karena itu namanya daging. Jadi daging itu yang membuat kita lemah. Kayak gitu. Mau daging itu yang membuat kita akhirnya mental kita juga kena. Jiwa kita dari badan, dari pelataran akan berhubungan dengan ruang kudus. Dan ruang kudus berhubungan dengan ruang kudus. Kalau kita istilahkan seperti itu, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau misalnya tubuh kita hari ini males, capek, lelah, kita nggak ikutin ya, jiwa kita kan ikut-ikutan. Kayak gitu. Nah kan nanti roh kita juga kena. Akhirnya kayak, ya udahlah, nggak usah lah. Oh ya aku jauh dari Tuhan ya wes lah gitu. Akhirnya begitu banyak alasan kayak ini itu gitu. Tapi hari ini apa cara mungkin aja kalian cuma ditipu, badan kalian capek, tapi pas datang gitu gak capek. Itu sering terjadi di banyak orang karena itu disebut dengan godaan kayak gitu. Dan dari situlah penurunan rohani pertama di situ pelan lama-lama diambil damaimu, lama-lama dibunuh karaktermu. Terus gak usah gereja kok Tuhan gak diberkati, sama aja gitu. Terus gak usah ke gereja begini-begini, ya dibunuh lah akhirnya binasa wes jadi tawanan iblis lagi kita jauh dari Tuhan gitu. hmm, Jadi bukan tentang church-nya ya. gitu. Itu sering gitu. Nah, penurunan rohani kayak Hmm, ya salah satu contohnya kan ya berat buat mau ke gereja atau komunitas hmm, gitu kan Bu. Nah, hmm, hmm, ya biasanya kan ada beberapa faktor-faktor lah kayak dari hmm. hal kecil lama-lama menjadi menumpuk gitu kan Bu biasanya. Ya Nah, betul. ya salah satunya adalah lingkungan gereja atau komunitas yang toksik. Nah, Hmm, contohnya kayak gereja atau komunitasnya ini lebih sibuk untuk urus program terus saja, sedangkan SDM-nya ini nggak terlalu diurus gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana ya? Yang harus ya teman-teman kita lakukan ini gimana ya? nah kita perlu lihat juga gini. Jadi seringkali ketika kita jadi jemaat ada banyak tipe. Kita jadi tipe yang mana? Kita bisa jadi tipe yang cuma penikmat. Menikmat ya udah kita nggak ngerti dia mau berkembang atau kagak, terserah Hmm, gitu. Atau kita ya cuma menikmati mujizat, menikmati pesta pora di sana, menikmati semua keindahan gereja. Iya, itu juga dibilang salah ya. Secara Alkitab tetap salah, cuman bukan itu intinya. Oke, tapi kamu nggak dapat bagian yang terbaik kayak gitu. Nah, ada bagian orang yang penilai, penikmat dan penilai. Kok penilai ini pasti menikmati, of course kan. Tapi ya. dia itu salah satunya pasif, kalau ini aktif. Jadi rata-ratanya ada hiperaktif lebih tepatnya. Oh ini kurang, oh ini gitu. Di dalam pelayanan pun juga ada orang yang dipikir kayak gini. Jadi kayak kesenggol dikit langsung keluar. Oh toksik, toksik, toksik. Sekarang gila. Oh di tempat yang mana yang 100% bersih gitu loh. Nah itu jawabannya kita akan pernah ada kayak Iya, gitu. betul. Gitu loh. Kalau kita dalam rumah sakit, kan dokternya juga lagi kanker, juga lagi sakit penyakit, gitu loh. Nah, mereka juga ongoing gitu, masih diabetes, masih darah tinggi, sama ya semua juga dalam konteks yang sama bahwa kita berpikir akhirnya apa? Ya udah toksik keluar. Tapi hari ini ya apa caranya menjamin bahwa satu tempat itu nggak akan pernah toksik kalau rumah kita aja harus tiap hari harus dibersihin Hmm, kayak gitu. Yang lucu maksudnya setiap hari kan ada orang-orang tanda kutip aneh atau unik yang mampir di sebuah komunitas, nah gereja, PD atau komsel sekalipun, orang-orang unik yang selalu harus diperbaiki. Jadi kita sebutnya bengkel gitu, oh ya. kayak gitu. Lalu Oh, bengkel pasti kotor gitu loh. Tujuannya di sana untuk diubahkan gitu loh. Bukan untuk tempat untuk nyaman, untuk kalian bisa peluk guling atau apa. Enggak, kalian diubahkan di sana dengan lewat kenyamanan dan love. Tapi kalau kurang, ya udah maafkan. Kita ini bukan dewa yang memberikan nyoh, makanan. Gak seneng ngomong aku ya. Kalian ya jangan karena kita ngerasa kita beri perpuluhan persembahan, jadi kita bertahan itu semua gitu loh. hmm, Gitu. Jadi hari ini aku ngomong as a leader, as yang membuat komunitas ini gitu bahwa gak gampang jadi mereka, tapi dari posisi kalian yang membutuhkan love gitu. Tapi kalau kita ngomong sibuk dengan program, jangan-jangan memang komunitas itu masih berkembang dan masih berusaha, masih struggling untuk ngasih love yang besar ke kalian. Jadi kalian terburu-buru, alih-alih kita menilai, kenapa kita nggak memilih untuk membantu terjun langsung. oke. Musik itu di mana-mana. Orang pengen ke gereja pulangnya rokok,
Gitu. Hmm. Banyak kasus-kasus pendeta yang percabulan, keuangan, kegelapan, fitnah, dan lain-lain, atau menyerang gereja lain. Banyak, nggak ada yang sempurna. Tapi satu hal, bahwa ketika kalian satu visi dengan gereja kalian, satu visi dengan pemimpin kalian, supportlah mereka apa adanya. Jangan keburu kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ketika kita ngerasa, oh toxic nih, begini, nah kita cek dulu. Gitu. Jangan-jangan kita yang juga masih salah pandang tentang gereja. Kayak Hmm. gitu. Karena harusnya domba yang datang ke gembalanya, bukan gembala yang datang ke dombanya. Kayak gitu. Dan untuk ingin belajar, bukan untuk menilai. Belajar yang artinya fokus dengan dirinya dan fokus membantu untuk saya dibantu lagi. Bukan bukan self center, tapi cara pandangnya berbeda. Kita murid, bukan guru melihat guru. Nah, itu sering kali itu sih terjadi. Ah, persembahan mulu. Nah, sekarang ya apa caranya gereja bisa bertahan dengan persembahan? Kayak gitu. Ah, perpuluhan mulu. Lah, ya apa caranya orang bisa bertahan dengan gak ada perpuluhan? Oh, misi itu jutaan keluarnya, kayak gitu. Ya apa caranya? Ya lah kita bareng-bareng support. Jadi sistem gereja itu bergandeng tangan, meskipun tangannya masih ada yang kotor, ada yang masih separuh kotor, Hmm. gitu. Jangan jadi ahli waris berikutnya, kecuali memang gerejanya salah atau tidak sehat. Itu kita harus nilai pelan-pelan. Nah, tidak bisa langsung, Ya. kayak gitu. Kalau nyaman, tidak nyaman, relatif orangnya. Nah, kalau nyaman, tidak nyaman, terserah, gitu. Hmm. Tapi kalau kita ngomong dia toksik, gak toksik, menurutku terlalu dini, gitu ya, dengan nilai gereja, kayak gitu. Oh ya. Itu tadi sempat nyenggol persembahan per bulan. Kelihatannya seru nih kalau jadiin topik podcast gak sih? Ada. agak agak nina tapi nggak apa-apa lah. Kan supaya teman-teman juga bisa lebih paham. Nanti kan episode berikutnya. Nah, kapan Terus, nggak tahu, ditunggu aja. Ya, I see. Berarti ya kesimpulannya kita harus lebih proaktif. Kita juga ya perlu adaptasi dengan gereja kita kan. Kita nggak bisa kayak menuntut, oh gereja itu harus sempurna sesuai yang kita inginkan. Nggak ada nggak sih? Kayak gitu ya. iya, kan kita mau dididik, bukan kita yang didik gereja. Iya. Gitu, tapi kita bertemu atau enggak? Pertanyaan gitu. Hmm. Kita bisa Nah, menghasilkan buah enggak? Gitu kan pilihannya harusnya. I see. Nah, tapi kan apa ya? Ada kayak mungkin beberapa dari kita kayak kita ini sudah berusaha untuk proaktif. Contoh Hmm, kayak ambil pelayanan, kita ambil bagian dalam hmm, gereja itu. Nah, terus hmm, kita juga sudah berusaha adaptasi. Nah, hmm. tapi kita ini masih ngerasa toksik gitu loh. Kita masih ngerasa nggak nyaman. Nah, dan ya bahkan ada pemikiran aku pengen pindah gereja. Ah, Boleh nggak sih sebenarnya kalau pindah gereja itu? Dan eh, menurut Kodeni as a hmm, leader, nah hmm. tanda-tanda kalau kita ini waktunya untuk pindah ke gereja lainnya ini gimana sih? Nah, soalnya jadi polemik terbesar dan menurutku aneh kenapa dibuat jadi polemik kayak Hmm. gitu. Karena pemikiran mereka gereja is business. Of course, gereja itu nggak sepenuhnya benar-benar 100% melayani, tetap harus mengelola uang supaya tetap bisa survive gerejanya supaya bisa melayani. Jadi kalau kita ngomong bahwa itu sebuah semuanya donasi ya pasti enggak dong. Kita pasti tetap kelola gitu. Aku pernah sedikit berbincang bahwa ya in the end bahwa gereja itu tetap harus berjalan gitu kan dengan mungkin dia membuat bisnis atas nama gereja atau dia cari cara biar bisa muter uangnya. Hmm. Jadi hari ini ya ini mungkin sedikit spoiler ya bahwa kadang itu perpuluhan dan persembahan nggak asal gue itu masuk dalam kantong itu harus diputar lagi. Jadi nggak mentah di untuk mentah gitu. Bukan kayak gitu. Jadi Oh. mentah harus diputar lagi mungkin dengan bisnis, mungkin dengan apa yang mengatasnamakan gereja atau kita mensupport UMKM terus nanti persenan itu banyak caranya. Ya Oh. nggak tahu tergantung ke preferensi gereja masing-masing ya. Oh gereja itu nggak gitu kok. Ya nggak tahu. Itu gerejamu, gerejaku. Kayak gitu kan. Nah, tapi pasti ada yayasan yang mengelola gitu loh maksudnya. Kayak gitu. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi. Bahwa maksudnya bagaimana? Nah, perspektifnya adalah kalau berpikir kayak gini. Wah, aku kehilangan jemaat.
wah aku begini, wah kalau kita dari PLV terus kita ngomong apa? Aduh, kalau usah kehilangan jemaat ya, kok pindah-pindahan ya, gak boleh pindah. Sebenarnya aku selalu ngomong satu hal bahwa ya ketika kita mindsetnya adalah gereja itu sebagai sebuah kepemilikan satu orang ya kita ngerasa bahwa ya pindah. Tapi Hmm. kalau hari ini aku percaya satu hal, aku orang itu literally chill. Kecuali memang beberapa orang yang sudah aku jaga, yang aku rasa ini sudah jadi deket banget dengan aku, ya aku pasti akan tidak gampang merelakan. Tapi kalau selagi orangnya ngomong, kok aku kurang nyaman di default gitu. Aku mau di connect group mana, gitu, gereja mana, gitu, atau komsel mana, gitu ya, atau apa ya banyak istilahnya macam-macam kayak gitu. Silakan, gitu loh. Jadi kita jangan berpikir dari POV kita. Kita berpikir bahwa kamu nyaman di mana, di situ loh kamu berada. Itu mindset yang kita taruh di default juga. Bahwa yang paling penting di sini adalah seberapa kamu nyaman dan kita ngelihat bahwa kita dari POV leader kita aku pengen tanamkan ke semua orang. Ini bukan anak punyamu, anakmu, anakmu. Kita dalam satu pengantin yang sama loh, yaitu mempelai Kristus gitu loh. Terserah dia akan bertumbuh di mana. Of course, bukan berarti ketika dia setiap hari pindah gereja, setiap minggu ya nggak boleh dong. Kurang bagus juga. Kayak gitu. Hmm. Of course, ketika kita pakai label misalnya Givel, itu nggak apa-apa. Bagus malah. Tapi jangan sampai akhirnya kita nggak bisa melepas seseorang untuk lebih bisa bertumbuh di arah sana. Hmm. Karena mindset kita adalah, aku pingin orang yang masuk dalam komunitas, pengen bertumbuh, pengen berbuah. Bukan berpikir tentang perpuluhan nih, bukan berpikir tentang persembahan nih. Kalau kita berpikir tentang itu atau banyak-banyakan jumlah, itu menurutku adalah gembala sewa. Oh, I see. Nah ini menurut personal, kalau tersinggung ya berubah. Aku dipikir orang kayak gitu. Tapi bagi koko, gembala yang sungguh-sungguh adalah berpikir tentang, ini orang bisa nggak tak didik di komunitas ini. Ini Hmm. kalau dari POV leader dulu, biar kalian tahu. Pas mungkin kalau di area ini aku bisa ngomong gitu kan. Nah, jadi kalau kita dari POV ini, kita harus ngelihat bahwa, oh ini adalah anak yang kasihan seperti Yesus melihat 40 orang yang belum makan. Hmm. Kayak gitu. Sama, wih kasihan ya. Gak ada yang mau ngambil. Kita pungut lah istilahnya. Kayak gitu. Kita ambil lah. Tapi kok aku udah ngerasa bertumbuh, tapi aku pengen bertumbuh di komunitas ini. Asal ya kadang hati kita sakit sih, tapi ya kita lepaskan. Kalau memang yakin kamu nggak, ya of course kita tetap tahan dia, tetap kita pengen dia ada di sini, ya of course dong. Kita ada beberapa orang pun yang tahan dari pindah memang karena sudah jadi key of evil gitu kan, kunci dari evil ya udah kayak gitu. Tapi ada beberapa orang mungkin benar-benar pengen bertumbuh di sini, ya udah kita lepaskan. Karena bagi kita nggak penting jumlah Hmm. kayak gitu. Yang penting orang itu berbuat enggak. Itulah yang Tuhan mau kan dalam gembala. Yang bisa hari kita hitungin, kita panggil tiap namanya gitu kan. Kita Hmm. tuntun ke area yang tenang gitu kan. Kita bawa ke apa jalan kebenaran. Itu fokusnya kita kayak gitu. Nah sekarang ini kalau kita ngerasa kayak nggak boleh pindah terus begini terus akhirnya tengkar dengan gejala lo ini mau pindah terserah dia Oh, ya. gitu loh terserah dia kayak gitu. Cuman memang kita punya harus untuk tidak tertanam bom lain. Kenapa? Kecuali memang aku izinkan. Kenapa? Supaya kalian nggak bingung waktunya. Nggak cukup waktunya untuk kalian nyoba semua komunitas. Oh, udah tertanam satu, gitu loh. Kalau tertanam satu, ya satu. Jadi nggak nambah lagi, gitu loh maksudnya. Karena apa? Ribet kita pun nggak banyak aktivitinya, gitu. Hmm. Jangan sampai yang aku lebih takutkan bukan kamu pindah satu ke pindah satu, terus aku berantem dengan leadernya. Itu nggak zaman jam 2025 seperti ini, gitu loh maksudnya. Aku nggak seneng. Kalau kamu ngerasa mau bertumbuh silakan, kamu mau ambil silakan, aku nggak merasa diambil. Dia betul mau bertumbuh, kecuali dia nggak mau dipaksa, itu merasa diambil, kayak gitu. Tapi selama dia memang aku pingin kok, aku sungguh aku mau dia sendiri yang mau, kita lepaskan dengan berat hati. Hmm. Asal kita make sure tempat barunya ladangnya bagus. Kalau enggak, aku yang akan ngeblok dia. Nah, tapi ciri-ciri apa kita bisa bertumbuh adalah ciri-ciri kita boleh kalau aku ngomong boleh di gereja itu bukan ngomong yang pertama tentang oh soalnya jelek tuh misalnya oh khotbahnya kurang. Nah, kita lihat dulu khotbah kurang ini seperti apa. Oh khotbahnya tentang berkah ya Lario kayak gitu. Cuma berkah kayak dua minggu perpuluhan ya mendingan pergi aja. Nah, ini semua kan aku rangkum dengan satu satu sampai dua kalimat yang
kalian akan ngerti bahwa alasan ini kenapa ada. Tak jelaskan atau tak breakdown dulu alasan yang paling kecilnya. Itu sharingnya cuma nggak membangun. Sharingnya cuma berkat, keuntungan gereja, bukan tentang pergerakan gereja, tidak melibatkan jemaat, kayak gitu. Nggak peduli sama jemaatnya. Bener-bener yang ini nggak bener-bener nggak peduli ya. Bener-bener kayak ya udah pikirin cuma jumlah tok. Nah, the only one jumlah kayak gitu. Cuma mencari koneksi doang, gengsi-gengsi ya, pergi aja gitu. Kayak gitu. Nah, tapi ketika kalian cuma berpikir, ya soalnya jelek, terus pokoknya apa sharingnya jelek, gak tahu sharingnya pokoknya jelek gitu. Nah, nggak bisa kayak gitu. Oh, orangnya toksik, gak bisa kayak gitu. Kamu di mana gereja manapun, orang pelayanan gitaris atau pelayanan drummer pun ya masih meso-meso di luar. Hmm. Jadi yang lebih penting adalah kalian bertumbuh di sana, tertanam sampai dalam, itu berbuah atau enggak. Kunci dari semua, ketika kalian udah berusaha, kalian bisa, cuma dua hal yang kalian bisa tentukan. Kalian benar-benar nyaman atau enggak di sana. Oh, kalian sudah nyaman, ya udah di sanalah terus. Mau jelek, mau bagus, ya kamu rumahmu, masih kamu terlahir di dalam keluarga itu, kamu nyaman, ya udah, kamu keluargamu nggak akan perfect. Ono sing pelit lah, ono sing strict lah, ya gitu, ono sing nggak peduli lah, tetapi tetap dia papa mamamu. Sama di dalam gereja juga gitu. Gereja tidak sempurna. Kalau kamu punya mindset gereja harus gini, ya kamu kan dari gereja satu ke gereja lain, gereja lain, gereja lain. Oh, kamu di gereja A 2 tahun, gereja B 2 tahun, gereja C 2 tahun, kayak gitu. Aku awal pindah gereja juga rada kecewa lah, emang kayak gini, bagian ini. Tapi lama-lama bisa diterima, acceptable. Karena mindsetnya mulai berubah, gitu loh maksudnya. Nah, tapi kalau hari ini kita datangnya seperti apa dulu, murid atau penilai dulu. Kalau murid pasti akan tahu kapan dia akan pindah. Kalau penilai dia bingung kapan dia pindah. Oh. Oh. Kayak gitu. Kalau murid dia ngerti bahwa aku nggak bisa bertemu di sini lagi deh. Aku ngerasa nggak dikasih ruang misalnya. Aku ngerasa kok banyak nepotisme ya misalnya. Gitu. Ya udah silakan. Kalian nemu yang enak, ya udah. Kayak gitu. Silahkan bertumbuh di sana. Pastikan ladang yang berikutnya ladang yang tepat buat kalian. Hmm. Udah sesimpel aja. Jadi tidak itu bukan suatu polemik. Dan itu juga bukan ngawal curi-curinya dagang. Kita menyediakan ladang. Kamu senang nggak dengan rumputku? Nggak seneng. Ya udah silakan. Kecuali gereja sana ngeleng-ngeleng gereja satu, gerejamu elek di tempat lain. Itu curi domba namanya. Hmm. Memaksa, menculik tanda kutip. Itu namanya curi domba. Tapi selagi kita memberikan yang terbaik dan dia datang ke kita, ngerasain nyaman di kita, ya udah, itu siapa yang di situ, ya udah, bertumbuh sedalam-dalamnya. Kayak gitu. Jadi cuma dua, antara kalian berbuah atau enggak, bertumbuh berbuah enggak. Terus yang kedua adalah nyaman atau enggak. Jadi kalau kalian dibullying di sana terus, dan kalian ngerasa sudah nggak kuat, give up, ya udah silakan cari kerja lain, nggak apa-apa. Jadi, Hmm. tapi nggak beri judgment langsung gitu loh maksudnya. Bukan menilai. Iya. Memang mau bertumbuh, tapi kok aku nggak nyaman ya, karena aku ngerasa kayak udah nggak damai terus. Ya udah, mungkin itu ya seperti hari ini contoh ya, ada namanya Panadol Paramex gitu kan, Dodrex. Itu kandungannya kok dilihat sama guys sebenarnya. Ya ada beda-beda dikit lah, kayak gitu. Tetapi tapi kenapa kita lihat bahwa ada yang cocok Dodrex, ada cocok Paramex, apakah mereka curi-curian pelanggan? Tidak. Dia itu menyediakan, makanya aku senang gereja itu bervariatif, karena dia menyediakan untuk setiap orang, karakteristik orang, atau sekelompok orang. Aku ada orang yang suka hening. Yaudah silakan ke Protestan misalnya. Protestan yang contoh seperti PKI, gitu-gitu, KPP, gitu-gitu kan. Nah, mungkin yang suka yang lebih loncat-loncat gitu. Silakan ke Pentakosta, karismatik gitu. Suka yang lebih gengsi, yang lebih bisa punya ruang, bisa di karismatik gitu. Atau memang misalnya, oh nggak sepaham. Nah, ada poin terakhir yang dia bilang, nah, sudah tidak sepaham atau sevisi dengan gereja. Hmm. Ini boleh banget kalau ini. Kayak Hmm. gitu. Karena kita ngerasa bahwa, loh, aku percaya bahwa misalnya bukan 100% kedaulatan Tuhan keselamatan itu. Hmm. Oh, kita ketemu lah di gereja misalnya yang mana? GBI mana? Contoh ya, contoh. Kayak gitu. Iya, nyaman. Ya udah di situ, nggak apa-apa.
Lo aku percaya bahasa roh, tapi gereja aku enggak. Ya kalau kamu memang ngasih nyaman di situ silakan dengan pemahamanmu. Tapi kalau sudah nggak nyaman, silakan cari yang sepaham itu lebih enak kayak Oh, gitu, kayak gitu. Jadi lebih ke arah sana. Soalnya kalau kita di empat-empat gitu kan susah juga kayak gitu. Nah, lebih ke arah sana. Jadi lebih kompleks daripada kita cuma berpikir gak enak, enak kerjanya LF gitu-gitu. Gitu. oh, milik gereja pun ya nggak asal menilai langsung pilih ya. Jadi ya harus benar-benar apakah cross check, kita harus cross check dengan diri kita lagi apakah kita bisa bertumbuh, apakah kita nyaman, apakah sepaham eh, dengan kita seperti itu kan ya. Ya, Eh, gampangnya benar-benar dapat damai enggak di situ. Itu sih paling gampang. oh, Terus kok. Percaya kok, pasti kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh gereja, kalian akan kerasa. Itu tipsnya kok, pasti kan kerasa. Kalau kalian jadi murid kerasa. Gitu hmm, ya, kalian jadi murid di sebuah musik, sekolah, itu pasti kerasa dong. Pasti kalian mau coba carilah alumni-alumni atau orang-orang yang berjalan. Kamu coba ceritakan kejelekan dari sekolahmu dan kebaikan sekolahmu. Pasti ngerti. Kamu nyaman di situ enggak? Tanya, pasti mereka bisa jawab. Karena mereka menjadi siswa dan lama di sana. Tapi kalau baru 3 bulan judgment, sah. Kayak ah, gitu. ah, iya, iya, iya. Nah, oke, seandainya kan skemanya, alurnya kita sudah memutuskan, contoh ya, ada yang memutuskan untuk, oke aku mau pindah gereja, gitu. Atau ya, ya anggap aja pindah gereja lah. Nah, kita cari-cari gereja, kita coba-coba satu persatu, kita coba adaptasi, apakah sesuai dengan kita enggak. Ternyata nggak cocok, kita cari lagi nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Banyak nggak cocoknya. Nah, akhirnya kita punya pemikiran, iya daripada aku bertumbuh di gereja, mending aku bertumbuh sendiri aja di rumah. Karena aku juga merasa lebih dekat dengan Tuhan. Aku juga ya merasa lebih nyaman kalau bertumbuh sendirian di rumah gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana ya? Apakah Nah, benar ya kayak gitu? nah ini sebenarnya ada mispersepsi besar lagi. Aku nemu orang beberapa yang gitu bahwa udah aku bertemu dengan warga aku, bertumbuh dengan ini, bertemu ya itu juga komunitas. Keluarga itu komunitas. Komunitas paling kecil dan itu revival pertama terjadi di keluarga. Itu sudah kita berkata seperti itu. Tapi Alkitab lebih banyak memperingatkan. Paulus juga memperingatkan. Petrus juga memperingatkan. Salinglah menasihati, salinglah mengasihi, salinglah mengaku dosamu dan doa orang benar dan saling mendoakan gitu kan. Doa orang benar Tuhan kan besar kuasanya. Ingat begitu banyak saling menguatkan, saling menegur. Amsal berkata teguran orang benar itu seperti harta karun. Lebih baik ditegur secara langsung daripada kasih yang berpura-pura. Nah, ayat-ayat itu semua itu mengandung dan juga terkandung di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah komunitas. Komunitas komsel pun tidak akan cukup. Persekutuan doa aku nggak akan cukup. Karena mempelai yang Tuhan maksud itu adalah gereja. Hmm. Gitu. Kita cuma remahan kecil, kelompok yang paling kecil untuk bisa memfollow up satu dengan yang lainnya. Untuk kita menggenapi ayat di mana saling menghormati, saya saling mendahului hormat, saling mengasihi, saling membantu, gotong royong, dan lain-lain. Jadi, kalau hari ini kalian berkata bahwa nggak perlu bertumbuh dalam komunitas kecil maupun sampai besar yaitu gereja, kalian kan mengalami kesalahan besar dan kalian hanya bertumbuh pada persandaran diri kalian sendiri. Kayak gitu. Karena memang Tuhan sudah tunjuk hamba-hambanya yang khusus dalam panggilan untuk menjadi perantaranya. Gitu. Untuk memberitakan Injil secara mengajar. Jadi seringkali kita lupa bahwa kekristenan itu bukan sebuah religion yang nempel. Kayak gitu. Jadi sering karena kita dideketin dengan hubungan, tapi hubungan ini harus dididik. Maka Tuhan tuh ngomong tuh, baptislah apa namanya? Jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarkan apa yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Nah ini apa caranya? Kalau misalnya kita nggak ngerti isi Alkitab itu apa, kayak No. gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerti jurang budaya yang di sana itu apa, Hmm. kayak gitu loh. Jadi kenapa kita butuh? Karena butuh diajar dan dididik.
Nah, kembali lagi ya gitu ya. Nah, intinya bahwa em, kita salah bahwa pemikiran ketuhanan itu enggak semua tentang personal. Ada yang namanya corporate dan Tuhan itu siapkan. Bait Allah kenapa tetap ada? Karena perlu ada yang mengajar. Nah, kalau di rumah siapa yang ngajarin kalian? Siapa yang ngajarin kalian konteks dari budaya Yahudi saat itu? Kenapa harus pakai anggur? Kenapa harus pakai roti? Roti tak beragi. Roti beragi itu kenapa masih ada di zaman Yesus? Karena itu melambangkan bukan hanya sekedar dia keluar, tapi banyak ada lagi misalnya sayur lain itu yang pahit banget rasanya. Itu melambangkan penderitaan bangsa Israel ketika dia 40 tahun di sana, termasuk roti tak beragi ini. Kayak gitu. Nah, jadi maksud itu jurang-jurang bahasa. Contoh Tuhan ngomong em, apa namanya? Anjing di dalam sebuah cerita. Itu ngomong sebenarnya anjing pudel. Lebih ke arah anjing pudel. Contohnya Oh kayak gitu. worship. Iya, itu lebih ke arah kayak yang menjilati kaki tuannya. Jadi dia itu remah-remah dimakan gitu kan. Kalau anjing itu biasanya di bawah kaki kita. Terus kalau dia ada makanan, ini sudah approve dengan orang yang punya anjing ya. Jadi kalau dia ada orang marah dari mulutnya yang jatuh ke kakinya, nah dia itu sudah siap. Nah, dia itu dapat tuh remah-remah itu, dan remah-remahnya cukup ketika nyembuhin dia. Dia Hmm. bilangnya gitu, kayak gitu. Nah, sama gitu loh maksudnya bahwa nggak ngerti kamu jurang itu ketika kita nggak dalam orang-orang yang memang belajar tentang sejarahnya, belajar tentang apa. Dan itu yang pertama, pengajaran. Hmm. Tuhan tuh selalu ngomong tentang pengajaran, tapi juga ngomong tentang didikan. Makanya di dalam gereja ada banyak program. Kenapa di dalam pelayanan kamu? Pelayanan itu loh pekerjaan tanpa dosa. Aku bilang kayak gitu, aku bisa bilang. Tempat kamu dididik gitu. Maksudnya tempat dosa itu maksudnya kamu nggak diperhitungkan dosamu di sana. Tanda kutip bukan dosa yang Tuhan mau, tapi yang maksud tapi lebih karena kamu salah, kamu nggak akan dipecat gitu loh. Nah, kayak gitu maksudnya. Bahwa kamu kan tetap ditegur, dimarahi, iya, tapi kamu nggak akan dikurangi gajimu gitu loh. Hmm. Nah, gitu. Nah, maksudnya di situ. Dari situ kamu bergesekan. Tuhan selalu ngomong tentang community. Dari awal alat Tritunggal itu sudah sebuah komunitas. Dan Yesus juga menunjukkan itu. Gitu. Nah, sama dengan dirinya pada saat di bumi, dia nggak Allah itu sendiri gitu ibaratnya. Dia menjadi pembuat komsel dalam, bahkan dia sudah bergereja itu sudah dia ke ratusan orang gitu kan. Nah, tapi kembali lagi bahwa eh, kalau kita ngomong tentang mengajar itu penting, gak ada yang bisa ngajarin kita. Oh, bisa dari YouTube kok. Pendeta itu banyak dan pendeta aliran itu banyak. Hmm. Tapi sejak kisah para rasul itu gereja mula-mula, mereka selalu menjelaskan tentang persatuan. Tuhan itu paling senang dengan persatuan. Makanya Tuhan ngomong dua tiga orang berkumpul itu bukan ngomong tentang jumlah, tapi itu juga jumlah. Tapi Tuhan nggak spesifik itu doang. Tema lainnya adalah Tuhan ngomong, ayo bersatu. Makanya jika ada orang yang sepakat demi namaku, akan melakukannya. Nah, itulah maksudnya bahwa kesepakatan. Contohnya pada saat Petrus di penjara. Bahkan tertulis bahwa jemaat di sana berdoa tekun setiap hari terjadilah sebuah mujizat. Nah, maksudnya bahwa itulah pentingnya bahwa itu nggak bisa sendiri dipakai sendiri gitu, nggak bisa diambil sendiri. Itu pentingnya kita butuh orang lain untuk support kita, untuk negur kita. Coba kan bertumbuh diri, siapa yang negur kalian kayak gitu ketika kalian salah? Kalian nggak pernah tahu ya, banyak orang yang ngerasa bahwa dirinya benar padahal dokternya salah Oh, ya, kayak ya. gitu. Oh, dari mana ya? Harus belajar dari STT kayak gitu, harus belajar dari mentor kita. Nah, Hmm. dari situlah pengajar itu kita mungkin bisa masih. Oke, pengajar kita bisa masih ya. Kita bisa masih toleransi dengan pengkhotbah yang benar. Misalnya ikutnya sosok misalnya pendeta Gilbert atau Pastor Philip misalnya. Oke, kita ikut sana, terserah kamu nggak ikut sana terserah. Pokoknya kamu ikut gitu. Ya udah, silakan. Tapi dididik. Nah, ada yang bisa menormalisasi, menutup, menembel bagian mendidik. Bahkan jelas-jelas kita harus dididik sebagai murid. Nggak Hmm. ada. Itu namanya butuh mentorship, mentor atau apalah namanya. Entah kita secara langsung dididik atau kita mengikuti sebuah program kayak gitu. Nah, dua itu yang nggak bisa dapetin dan kita nggak bisa dapet namanya corporate blessing kayak gitu. Ini bukan berkat materi, tapi berkat-berkat misalnya urapan. Dan kita nggak tahu kita sedang ibadah kesembuhan terjadi karena ada atmosfer yang dibangun di sana. Ketika kita capek selama ini kita nggak tahu, aku capek ya. Ternyata di dalam situ kita nggak didoain orang lewat karunia pengetahuan misalnya dan doain dan berkata hikmat kamu lagi capek gini doain dan lain-lain. Aku pernah pada saat itu. Ya udah,
itu membuat kita seger lagi kan. Ketika kerohanian kita rusak ya kita butuh orang lain untuk nemuin kita nggak bisa namanya self healing gitu, kayak gitu, nggak bisa. Kita dalam sate pun kita nggak tahu kadang, karena Tuhan pakai orang lain untuk mengenapi juga kebenarannya. Buat domba nggak bisa berjalan sendiri tanpa gembalanya, kayak gitu. Makanya Tuhan juga ngomong di 4.000 itu bahwa itu nggak semua Kristen dan nggak semua nggak Kristen, mungkin aja ada yang Kristen, kayak gitu. Nggak tercatat soalnya, mungkin aku bilang mungkin, tapi Tuhan ngomong Hmm. nggak dikembalikan, Iya, iya. kayak gitu. Gitu. Jadi maksudnya Tuhan lihat bahwa dididik gak dididik, kayak gitu. Oh, wow, oke. Ya, dari sini aku banyak belajar tentang pentingnya pemimpin. Baik itu pemimpin dari gereja, pemimpin dari komunitas, itu penting dalam aspek kehidupan kita ini, terutama di kerohanian kita ini. Tuh. Karena ya, siapa lagi yang akan ngomongi kita kalau bukan pemimpin dari gereja atau pemimpin komunitas. Itu. Ya, ya, ya. I see, I see. Oke, mungkin ya pertanyaan terakhir sih kok ini dari aku. Tuh. Nah, ini. Hmm. Nah, tentang pemimpin. Weh, sebagai leader dari The People, gembala dari The People. Nah, POV-nya kok Denny nih. Hmm. Gimana sih kita ini kan sudah kesasar lah istilahnya, tersesat. Tersesat. Kita ya setelah nonton podcast ini, oh kita menjadi disadarkan. Nah, terus kita mau ngomong secara heart to heart dengan pemimpin komunitasnya. Kalau anak devil ya ngomongnya dengan Kodeni gitu. Nah, Hmm. makanya kita ngomong ke pemimpin rohani tanpa menyebabkan konflik ini gimana sih? Ini ngomong tentang apa? Maksudnya pindah gereja gitu dah. Ya, ya tentang pindah gereja tadi, terus kayak feeling kita eh, pengen kayak bertumbuh sendirian dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu. Ya, ya of course tinggal ngomong aja. Bahwa ya, nggak ada. Justru ketika ada leader yang marah, kecuali di orang tertentu ya, ketika ada leader yang marah tanpa tanpa ada background tertentu ya, misalnya nggak pernah ada masalah sebelumnya atau apa, ketika dia langsung difitnah, dihina, dicaci, diskriminasi atau dibully, ya itu ada leader yang salah. Leader yang baik adalah rela mengorbankan bebannya. Nah, Aku iya. Itu tadi yang ditakutin. nah itu yang jadi takut kan. Iya, Nah makanya nggak itu berani kayak bingung ngomongnya ini gimana sih. kayak gitu loh, berarti kita juga kecewa sebagai gembala, pasti kan juga ada kecewa dan sedih ya, itu sudah maklum lah. Itu kalau nggak ada berarti mereka juga gembalaan sewaan gitu, karena Hmm, pasti ya kita denger, jangan kan gitu, coba kita punya boneka kesayangan kita mau buang, nggak mungkin kita buang. Aku punya bantal kesayangan nggak mau buang meskipun udah beli baru. Nah tapi maksudnya bahwa kembali lagi di titik itu, bahwa ketika kita pengen ngobrol ya ngobrol lah, karena itu papamu. Ibrani di Ibrani berkata gini, tunduklah pada mereka, kayak gitu, karena mereka memikirkan jiwamu, hmm, gitu. Dan nurutlah, kalau aku kasih DSS ya ini sehari-hari gitu ya. Kalau aku boleh translation ayat itu, ini kan bisa cari ayatnya. Itu versi BMK. Tapi coba tak translation sedikit ke Denis sehari-hari ya. Kamu ngikutin, kayak gitu. Ikutin apa yang apa pemimpinmu tuh mau, kayak gitu. hmm, Karena dia memikirkan kerohanianmu, dan turutilah dengan sukacita supaya dia didik kamu juga sukacita, kayak gitu. Nah itu maksudnya yang aku bilang bahwa ya ngomong lah nggak apa-apa gitu loh, maksudnya kayak dia memikirkan kerohanian kalian kok gitu loh maksudnya. Tapi dan dia yang akan menuntun kalian, dia bimbing kalian. Jadi kalau tadi kenapa perlu komunitas, ya karena itu dia perlu dibimbing sama seorang atau sekelompok, bertumbuh bareng atau dididik langsung sama mentor, pilihannya itu, kayak gitu. Tapi hari ini bahwa tunduklah pada mereka supaya kalian dibimbing terus. Nah hmm, sama ketika kalian mau pindah gereja, jadi kalian ngomong kayak gitu. Aku udah begitu banyak orang yang aku bantu pindah gereja gitu loh. Gitu. Termasuk kalau pindah komunitas ya udah silakan. Kamu mau kemana kayak gitu? Ya udah, le mau di sana ya wes. Tapi puji Tuhan hingga detik ini orang langsung keluar keluar aja ya. Tak pernah izin gitu kan maksudnya. Gitu. Nah, jadi
kembali lagi kayak ya dari aku sih ya fine fine aja. Tentu sedih, kecewa iya pasti. Tapi kita harus ingat bahwa selama kita di dalam ya cobalah untuk tunduk dan cobalah untuk minta dididik gitu. Sebelum kita memutuskan pindah gereja, jangan sampai nyesel. Pindah komunitas gereja nyesel gitu loh maksudnya. Wah, jangan-jangan kita yang nggak mau bertumbuh gitu, kita yang nggak mau dididik, kita nggak mau masuk di dalam situ. Nah, karena Tuhan pun ngomong di Ibrani 13 ayat 7, jangan lupa kepada pemimpin-pemimpinmu yang menyampaikan pesan Allah kepadamu, perhatikanlah bagi mereka hidup dan bagaimana mereka mati, dan contohlah iman mereka. Kayak gitu. Nah, maksudnya bahwa kenapa ya termasuk kenapa harus bergereja, karena kita perlu teladan. Kayak gitu. Ya, betul. Kalau kita bertumbuh sendiri, ya apa caranya kita ngasih teladan? Siapa teladannya? Gitu. Kalau kita ngomong Yesus, ya apa cara kamu benar-benar ngerti Yesus sendiri? Oh, kamu nggak hidup di zamannya. Kayak gitu loh. Nah, teladan ini tertuang di Alkitab plus di hamba-hambanya. Kita juga hamba, tapi ada orang-orang pilihan yang Tuhan taruh untuk jaga hidup, untuk kalian tiru apa imannya, atau kalian pelajari pola pikirnya, untuk kalian benar-benar dididik. Seraplah banyak, makanya Amsal berkata gini, seraplah banyak dari gurumu karena yang paling maksimal ilmu dari gurumu. Kayak gitu. Jadi kalau kalian merasa, oh aku sudah menang dan aku butuh batu loncatan yang baru, ya udah terpaksa silakan pergi. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ya nggak akan ada marah. Ya kecewa ya of course, tapi kita nggak bisa nahan bahwa kita nggak bisa memiliki tombol itu selamanya. Itu ketika dia ngerasa sudah nggak cocok lagi, oh, termasuk di komunitas yang lain. Kayak gitu. Oh, ya, ya, ya. Berarti ya tinggal ngomong, tapi kita ngomongnya baik-baik dan juga nggak bisa kita berharap setelah kita ngomong itu kayak semuanya fine-fine aja, baik-baik aja, nggak ada kayak oh gembalanya kecewa kan nggak mungkin ya kayak gitu. Ya pasti semua dong, pasti kita kecewa dan lainnya. Tapi ya pasti, ya ya pasti ada yang namanya kecewa itu pastilah. Pokoknya dengan kata yang baik, kata yang tidak menghina-hina, I think fine gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak baik-baik, kembali ngamuk-ngamuk ya, dengan kondisi yang memang kamu nggak ada background, ya I think berlebihan. Oh, Kecuali komunitas berikutnya salah ya, atau kurang tepat, atau kamu kembali itu ngerasa bahwa kamu di mana, itu feeling gembala, itu urapan tersendiri. Kayak gitu. Nah, makanya aku bilang tunjuklah lebih baik. Di mana gembalamu kan mengarahkan berikutnya. Dan menurutku Koko tanya dulu, minta dianalisa dulu, dituntun ke sana dulu, preparation ke sana dulu gitu. Tanya bagaimana seluk beluknya di sana. Pasti mereka kan lebih tahu. Kayak gitu. Baru pindah dengan baik-baik kayak gitu. Gitu. oh, oke, oke, oke. Wow, luar biasa. Oke, mungkin dari kode ini ada kata penutup atau ya ada kalimat yang mau disampaikan buat teman-teman di episode kali ini. Oh ya, ya kembali lagi gini ya guys ya. Intinya bertumbuh di mana hatimu, hartamu berada di situ hatimu berada. Di mana kamu memang ngerasa oh kadang itu kita nggak ngerti kenapa kita dasar gitu, tek gitu. Udah di situ ya setia. Selama belum Tuhan yang menggoyahkan hatimu, gak usah pindah. Terima mereka apa adanya, support dan kasih semua yang kalian punya. Itu sebagai bentuk dari kamu berterima kasih atas didikan Tuhan. Itu sayangi pemimpinmu. Kita pernah berkata, cintailah mereka seperti kamu dicintai sama mereka. Ya, gitu. Ini yang jadi miss. Jadi jangan jadi penuntut atau peminta, tapi jadi pembelajar dan pemberi. Kayak gitu. Kalau kita mental dikasih, ya udah kita nggak usah berhak. Makanya banyak jemaat berhak toh. Karena makanya kita belajar dari kita udah dikasih anugerah. Jadi kita mental jadi tebus, mental bersyukur. Ah, puji Tuhan dapat gereja yang nyaman, puji Tuhan aku nyari gereja yang nyaman ketemu. Oh kurang saya nyaman. Jadi mentalnya itu bukan judgement gitu loh. Mentalnya itu bukan pingin dapat ini, tapi mana yang cocok di aku ya Tuhan. Nah pasti akan nemu. Kalau kalian lagi berjuang cari find gereja, carilah dengan motivasi aku pengen dapat. Memang diarahkan ya, mungkin kalian suka yang tenang atau enggak. Spesifikasikan aja nggak apa-apa gitu. Dengan dokter seperti apa, tanya pemimpin lamamu. Nah, tapi hari ini satu, jangan pindah gereja cepet-cepet. Cintailah mereka. Kalau kalian udah ngerasa serak aja, mendingan enggak apa-apa. Mau kalian sakit, enggak sakit, dari situ. Oh.
pertumbuhan di sana, melayani di sana, sungguh-sungguh di sana. Nanti kalian akan nemukan sendiri kekristenan sejati itu seperti apa lewat dari sana. Taati mereka, sayangi mereka. Dari situlah kalian kan bisa merasakan love yang utuh. Nah, jangan sampai kita ke cuman mana pemilih begini begini tapi ternyata kita ngasih persembahan aja kan. Kayak gitu kan. Kita masih nuduh gereja. Ah, sudah salah. Kayak gitu loh. Kalau kita ngerti arti persembahan, kita sebenarnya nggak berantem kok, teman. Itu cuma kalau kita sedikit ya, itu keluar karena kita masih agak cinta uang. Itu aja. Oh, nggak cinta uang, kita nggak ngerasa uang itu nggak berharga. Apa kita mau taruh dia mau biasa nggak biasa terserah. Tapi closing statement gue taruh satu, bahwa cintai gerejamu apa adanya dan bertumbuhlah di sana sebagai murid dan pingin membuat gereja ini lebih besar dan kamu semakin bertumbuh di sana kayak gitu. Yes, amen. Wow, luar biasa pesan penutup dari gembala kita. Oke, so guys, bagi kalian yang baru pertama kali tahu The Evil ini apa sih, yang pengen join, yang penasaran, nah kalian bisa join di link Telegramnya. Ya untuk teman-teman yang baru pertama kali yang dapat video ini dari teman-teman kalian yang sudah ikut Evil, kalian bisa minta linknya Telegram, kalian bisa join. Nah, di The Evil ini kita setiap hari Senin jam 6 WIB kita ada saat teduh. Nah, dan juga bagi teman-teman yang sudah join The Evil, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ini bisa sama-sama memahami, sama-sama diberkati seperti kalian. Haleluya. Woi, haleluya. Oke, sekali lagi thank you Ko Denny buat waktunya, buat penjelasannya luar biasa. Benar-benar menjawab pertanyaan dari teman-teman kita semua. Agak gerdek ya pertanyaannya. Wih, yang penting bisa kejawab dan puji Wah, Tuhan. Haleluya. Benar-benar terberkati. Oke, sekali lagi thank you Ko Denny. sama See you in the next episode, guys. Bye bye.